Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan MNC News Now. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar pleno penetapan atau sudah menggelar pleno penetapan nomor urut menggelar pleno penetapan nomor urut peserta pemilu 2024 pada malam hari ini. Rapat pleno tersebut akan melibatkan KPU daerah dan Bawaslu. Dalam rapat pleno yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan siang hari ini pemirsa, KPU mengumumkan hasil rekapitulasi dan verifikasi faktual partai politik. KPU juga memastikan dalam pleno ini telah melibatkan KPU provinsi dan kabupaten, kota, serta partai politik yang bersangkutan. Sementara pemerintah telah menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang Pemilu untuk menyempurnakan regulasi yang dibutuhkan seiring dengan penambahan provinsi dan IKN. Ya pemirsa, maksud saya tadi adalah KPU pada siang hari ini telah menetapkan hasil pleno rekapitulasi verifikasi faktual dan malam hari ini pukul 19 akan menetapkan nomor urut peserta atau parpol calon peserta pemilu 2024. Nah, satu hari pemirsa menjelang pengumuman peserta pemilu 2024, KPU dituding melakukan berbagai kecurangan. Salah satunya datang dari Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, yang mengaku mendapat info valid bahwa Partai Umat akan disingkirkan dari pemilu 2024. Karena itulah Amin Rais menuntut KPU untuk membuka seterang-terangnya hasil verifikasi faktual. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Dengan ini, kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Ya, di tengah tudingan kecurangan atas penetapan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024, KPU tetap melaksanakan tahapan pleno rekapitulasi verifikasi partai non-parlemen dan partai baru hari ini. 9 partai yang lolos tersebut adalah Partai Buruh, Perindo, Hanura, Garuda, PKN, PBB, Partai Umat, Partai Gelora Indonesia, dan PSI. Tidak hanya gugatan dari firma hukum yang mendapat kuasa dari klien yang enggan disebutkan namanya, KPU juga masih harus menghadapi 4 gugatan di Petun. Kita bahas sore hari ini lebih dalam bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kami dalam MNC News Now. Ibnu Syamsu Hidayat selaku tim hukum advokasi pemilu bersih 2024, Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum Partai Umat, dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik Heri Budianto. Kami juga masih menunggu kehadiran Komisioner KPU untuk bergabung atau ikut bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik, sehat semuanya ya, dan sudah siap ya harusnya ya untuk menghadapi ya jelang pemilu 2024 yang dimulai mungkin hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik. Selalu siap, insya Allah. Ya. Baik. Saya ke Mas Syamsu terlebih dahulu. Mas Syamsu, tim hukum advokasi pemilu bersih 2024 adalah salah satu pihak yang juga melayangkan gugatan atas KPU. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut isi gugatannya apa saja? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin kami belum pada gugatan Mbak, akan tetapi kami masih pada proses somasi yang kami layangkan kemarin kepada KPU RI. Baik. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, melalui forum kali ini, saya akan menegaskan bahwa kami tidak memiliki kepentingan terhadap
partai manapun, kami tidak memiliki tendensi terhadap partai apapun, dan kami juga sama sekali tidak ada niatan untuk mendukung, kemudian menguntungkan atau merugikan partai manapun. Akan tetapi kami ini semata untuk bagaimana proses pemilu 2024 itu memiliki integritas, kemudian bersih. Salah satunya adalah penyelenggara yang berintegritas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melakukan advokasi ini juga salah satunya sebagai upaya masyarakat sipil untuk menjaga kepercayaan KPU agar kepercayaan publik terhadap KPU itu tidak tergerus. Kemudian yang ketiga, benar bahwa kami kemarin antara Firma Hukum Temis Indonesia dan Amar Law Office bergabung untuk menemani atau mendampingi pemberi kuasa, yakni pemberi kuasa ini adalah anggota KPU, beberapa anggota KPU yang di daerah, baik itu komisioner maupun pegawai teknis yang ada di KPU daerah yang ada di Indonesia, yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, baik Kalimantan, kemudian Sumatera dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan kronologis yang kami terima, berdasarkan pemberi kuasa menceritakan kepada kami bahwa adanya dugaan kecurangan atau dugaan manipulasi dalam proses verifikasi faktual partai politik non-parlemen atau parliamentary threshold atau ambang batas parlemen tersebut. Oleh karena itu kami menyampaikan somasi yang salah satunya adalah kami menduga bahwa dalam proses verifikasi faktual ada beberapa partai yang itu sebenarnya dalam proses sebelum perbaikan maupun dalam perbaikan itu tidak memenuhi syarat atau TMS, akan tetapi karena perintah dari KPU pusat sehingga menjadi memenuhi syarat atau MS. Itu Mbak pokok dari somasi kami. Oke, soal yang keempat ini dugaan kecurangan parpol non-parlemennya di daerah mana saja, Mas Syamsu? Oke, untuk daerahnya tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Kami sudah menerima kuasa dari beberapa anggota KPU yang ada di daerah, yang itu melaporkan dugaan-dugaan yang awalnya adalah TMS, kemudian menjadi MS, baik sebelum perbaikan maupun sesudah perbaikan. Itu Mbak. Mas Syamsu sudah mendapatkan nama dari parpol yang bersangkutan? Ketika kami menerima kuasa, artinya pemberi kuasa sudah menceritakan kepada kami partai mana sudah yang mengantongi itu, nama ya? Sudah Mbak. Oke, baik. Akan juga ada semacam apa ya namanya meminta fakta yang dari parpol yang bersangkutan, DPC parpol yang bersangkutan di daerah masing-masing? Sepertinya para pemberi kuasa itu sudah berdasarkan check and recheck data ya? yang kami terima itu sudah cukup. Ada alat bukti, baik. Kalau dari Mas Ridho sendiri, Ketum Partai Umat atau Partai Umat sendiri, walaupun memang sudah ditetapkan sebagai salah satu yang lolos verifikasi faktual, tetapi ada keberatan. Keberatannya apa ya, Mas Ridho? Nah, kita coba dikoreksi dulu informasi ya Mbak. Jadi kita ini dari hasil rekapitulasi yang dibacakan KPU provinsi ya, yang tadi kita simak, memang pleno belum selesai. Tapi kita mengikuti Partai Umat ini satu-satunya partai yang kemudian tidak 100% DPW-nya lolos ya. Ada 2 wilayah yaitu Solo dan NTT. Ini sebagaimana yang kita sampaikan, kita sudah mendapatkan informasi terkait ini ya kemarin. Jadi ini kita sudah sampaikan dan pleno hari ini walaupun belum selesai, tapi dari yang disampaikan oleh KPU provinsi pada siang menuju sore ini yang mengkonfirmasi apa yang kami terima gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja poin-poinnya, Mas Ridho? Ya, jadi kami menemukan hal-hal yang sifatnya diskriminatif. Ya, contohnya di Saburai Jua, ya, itu bahwa sebenarnya verifikasi faktual perbaikan mengizinkan, ya, KPU mengizinkan untuk menggunakan video rekaman. Tapi di DPD tersebut, ya, itu kemudian kita tidak boleh, ya, DPD di Saburai Jua itu tidak boleh menggunakan video rekaman, jadi KPUD-nya menolak. Kemudian juga di beberapa DPD hasil rekapitulasinya sangat-sangat tidak masuk akal. Dalam arti bayangkan ada beberapa DPD yang jumlah MS-nya atau memenuhi syaratnya dari segi sampel yang diberikan itu dari hasil verifikasi itu adalah 0 bulat. Ya.
Kita sudah konfirmasi ke bawah, ya, sudah cek ke lapangan, ke DPD kita, itu mereka ya sangat marah. Bagaimana mungkin? Karena mereka mendampingi verifikator dan menemukan puluhan yang dicentang bersama, artinya dilihat ketika itu verifikator memberikan oh ini sudah ketemu dan segala macam, tapi rekapitulasinya kemudian dikatakan nol. Ya. Oke. Dan beberapa DPD itu juga tidak masuk akal, artinya yang MS hanya di bawah 10, 5, 3 yang MS. Jadi itu beberapa contoh yang kami temukan. Ya. Baik. Berarti kalau dari argumen Mas Syamsu dan juga Mas Ridho, ada hasil yang TMS di beberapa daerah atas beberapa parpol non-parlemen tetapi dijadikan MS begitu oleh KPU Pusat ya? Ya kalau kasus untuk Partai Umat sebaliknya ya dari hitungan kita MS tapi menjadi TMS ya. Baik, kalau dari Perindo sendiri, Mas Heri Budianto, ada tanggapan soal ini? Jadi ada semacam suuzon seperti itu, jadi buruk sangka antara parpol-parpol non-parlemen khususnya yang hari ini katakanlah menjadi salah satu objek dari pleno rekapitulasi verifikasi faktual. Ya, terima kasih Mbak Fani dan seluruh pemirsa MNC News ya. Seperti yang disampaikan bahwa sampai saat ini kami dari DPP Partai Perindo masih terus mengikuti proses yang ada di KPU RI. Artinya memang kami sebagai partai politik yang tidak lolos parlemen tahun 2019 yang lalu sudah menerima hasil memang ya bahwa dari 34 provinsi bahwa Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo dinyatakan memenuhi syarat. Saya kira itu komentar saya Mbak Fani. Oke, tapi kalau dari Perindo sendiri cukup optimis ya? Tidak ada keberatan, tidak ada kecurigaan seperti yang ada dalam beberapa pihak seperti itu terkait dengan hasil dari pleno ini? Ya, sampai hari ini kami masih terus berproses, kami melihat, mencermati termasuk tadi penjelasan dari Mas Ibnu Syamsu dan Mas Ridho ya. Ini kan masih berproses, jadi nanti kita lihat ke depan seperti apa, tentu akan diputuskan di DPP seperti apa, begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Syamsu, tadi ingin saya gali lagi terkait dengan dugaan yang harusnya TMS atau dari lapangan, ini laporannya TMS tetapi jadi MS. Ini parpol non-parlemennya jumlahnya ada berapa dan daerah di provinsi atau daerah-daerah yang ada di Indonesia jumlahnya ada berapa? Di setiap daerah itu tidak merata, Mbak. Ada yang 3, kemudian ada yang 5, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebaran di beberapa daerah, di beberapa provinsi itu berbeda-beda. Tetapi berdasarkan informasi yang kami terima, pemberi kuasa menceritakan ada 3 sampai 4 partai politik baru yang itu sebenarnya tidak TMS, kemudian jadi MS. Katakanlah beda marginnya seberapa banyak? Berdasarkan data yang kami terima, KPU memiliki sampel yang harus dipenuhi oleh masing-masing partai politik. Kemudian ketika proses perbaikan maupun sebelum perbaikan, itu ada yang misalkan dari yang seharusnya 137, kemudian hanya 37 anggota partai di salah satu daerah di kabupaten kota. Artinya sampel itu tidak terpenuhi dalam proses sebelum perbaikan maupun sesudah perbaikan. Itu ada. Oke, sudah ada alat buktinya, juga sudah ada bukti-bukti serta saksi yang bisa menguatkan alat bukti ini ya? Sementara berdasarkan kami, saya yakin itu ada. Itu pula yang terjadi pada Mas Ridho, kalau dari Partai Umat sendiri, sampai Ketua Umum Pak Amin Rais tadi mengatakan bahwa ada kepentingan yang diduga ingin menyingkirkan Partai Umat dari gelanggang politik 2024. Ya, kalau melihat pola-pola yang kita temui ya, pola-pola diskriminatif seperti ini tentu kita lihat ini melibatkan satu kekuatan politik yang besar ya. Wow. Tadi saya berikan 2 contoh ya. Kemudian ada contoh lagi nih bahkan ya. Contohnya kita sudah kumpulkan bukti-bukti tersebut. Ini satu contoh video testimoni anggota Partai Umat yang ada di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ya, jadi beliau ya ada 2 orang yang menjadi sampel waktu itu. Memang tentu kita sebagai
DPD di sana menyiapkan nanti akan ada verifikasi faktual dan harap bersiap-siap nanti akan ada verifikator dari KPU hadir. Ya, kemudian bersiap-siap datanglah itu yang kira-kira mereka lihat sebagai verifikator. Kemudian mereka menandatangani, ya. Kemudian setelah nanya waktu menandatangani itu lucu karena tidak diminta KTP dan KTA. Akhirnya mereka nanya setelah tantangan itu, ini Partai Umat kan? Gitu. Bukan, mereka menyebut ini dari partai lain. Sekarang ini sangat-sangat mengagetkan ya. Bagaimana ya? Pertama itu seakan-akan verifikator, kemudian yang kedua ini seperti ini kalau saya sampaikan seperti kota Pandora. Maksud saya yang menariknya bagaimana data anggota Partai Umat yang ada NIK dan nomor KTA bisa kemudian sampai ke partai lain. Ya. Nah, sekarang siapa yang menyimpan data ini? Kita tahu kan satu-satunya pasti penyelenggara. Lebih-lebih lagi kalau kita tarik lebih jauh, bagaimana juga mungkin ini kemudian KTP yang terasosiasi atau NIK di KTP tersebut yang terasosiasi dengan KTA anggota Partai Umat kemudian dapat berubah ke partai lain. Jadi ini yang kita harapkan harus diusut gitu. Makanya kita mengajukan 3 tuntutan dan kita harapkan DKPP dapat memfollow up kasus-kasus ini. Baik, Mas Heri, saya butuh pendapat Anda dari Partai Perindo sendiri terkait dengan banyaknya dugaan kecurangan. Apakah dari Perindo sendiri cukup optimis pelaksanaan dari Pilpres atau ya keseluruhan rangkaian Pilpres maupun juga Pilkada 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan marwah demokrasi kita? Singkat saja mungkin Mas Heri, karena saya tahu Mas Heri agendanya cukup padat mau ke KPU ya sore hari ini. Ya, harapan kita tentu penyelenggara pemilu ya dalam hal ini KPU itu tetap menjunjung tinggi ya azas pemilu ya, dan tentu ya upaya-upaya yang kami harapkan dari Partai Perindo ke depan dalam proses pelaksanaannya ya pemilu harus berintegritas, kita sangat setuju. Nah dalam hal itu tentu Partai Perindo nanti akan memiliki sikap resmi Mbak Fani ya. Nah, saya sampai hari ini, sampai sore ini ketika diundang dialog ini, belum mendapatkan informasi seperti apa sikap Partai Perindo terhadap apa-apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Ya, tentu saya kira ke depan kita juga akan bersikap ya seperti apa. Saya kira itu penjelasan saya. Baik, tetap tujuan utamanya adalah tadi menjaga bahwa pelaksanaan Pilpres dan juga Pilkada 2024 ini memang seharusnya bebas dari hal-hal seperti itu ya untuk menjadi edukasi demokrasi bagi para calon pemilih di dalam 2024 mendatang. Terima kasih Mas Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo atas waktunya sore hari ini. Tapi Mas Rido dan juga Mas Syamsu, kita akan lanjutkan kembali ya dialog kita setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dan juga pemirsa. MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.